jangan pernah berpikiran geomorfologi itu hanya ngambil foto bentang alam, tidak hanya seperti itu gitu. Tapi di belakang seperti ini kita juga bisa menginterpretasi secara langsung gitu ya terkait dengan aspek-aspek geomorfologi yang sudah kita pelajari. Nah, kembali saya mengingatkan terkait dengan aspek geomorfologi yang selalu saya ulang-ulang terus gitu ya, dan kalian juga harus bisa paham gitu ya. Tadi aspek yang pertama yang harus dibahas apa itu? Ada yang namanya morfologi. Morfologi ada berapa? Dua. Ada namanya morfometri dan morfografi. Ada yang namanya apa? Setelah morfologi, aspek yang kedua adalah ada yang namanya morfogenesa. Morfogenesa ada berapa? Ada 3 sebenarnya, cuman yang wajib diambil datanya adalah morfostruktur. Yang ketiga apa? Morfokronologi. Iya, bisa ya terkait menjelaskan morfokronologi. Morfokronologi itu menjelaskan mana sih yang terbentuk duluan, bentuk asalnya atau bentuk lahannya gitu ya, terkait dengan namanya morfokronologi. Yang terakhir adalah morfo asosiasi, berhubungan dengan lahan. Nah, di titik ini gitu ya, kita sebenarnya menghadap ke arah mana nih? Arah timur. Ini peta. Jadi ya, tadi posisi di beberapa kelompok tadi sudah menunjukkan bahwa kurang lebih posisi kita sekarang ada di sini. Nah, kalau kita pengen melihat bentang alam real di lapangan dengan melihat kondisi bentang alam yang ada di peta, caranya adalah peta ini harus kalian utarakan dulu. Gitu ya. Nah, kalau kita melihat arah utara, kemana sih arah utara? Kurang lebih peta itu ada seperti ini. Gitu ya. Dan posisi kita di sini. Jadi dipahami ya. Berarti kalian menghadap ke arah sini. Kalau kalian menghadap ke sini, berarti yang kalian lihat, kalau melihat dari peta ini, kita interpretasi dulu sebelum ke lapangan gitu ya. Sebenarnya kalau melihat dari peta ini kan secara kontur ada 2 perbedaan dimensi kontur. Maksud dimensi kontur itu dilihat dari kerapatannya gitu ya, apakah dia rapat atau tidak gitu ya. Kalau melihat dari peta ini gitu ya, ada 2 jenis dimensi kontur yang ada di dalam peta ini. Yang satu adalah area ini ya, dia punya kontur yang rapat-rapat gitu ya. Nah, sedangkan yang dari sini dia kontur yang cenderung tidak rapat atau landai. Nah, posisi kita tadi di sini. Jadi kita berada di kontur yang rapat. Kan bisa nggak menginterpretasi atau memaknai bahwa apa sih makna dari kontur yang rapat ini yang kita injek ini dengan kontur yang kalian lihat sepanjang kalian memandang ini kan di luar ini ya, di luar bukit ini ya, di belakangnya itu kan rata-rata landai semua, miring tapi minus sedikit. Apa sih maknanya kalau kita melihat kontur yang rapat dengan yang landai? Ini baru bicara tentang kontur loh ya, belum bicara tentang pola aliran, belum kita bicara tentang stadium geomorfologi. Ada nggak yang bisa pasang lagi? Berapa? 14? Catat, Riz. Izin menjawab Pak. Berdasarkan kontur sendiri ini ada 2 jenis kontur yang sangat berbeda, di mana di bagian daerah barat hingga utara itu didominasi oleh kontur yang sangat rapat. Berarti ada kemungkinan bahwa di wilayah ini sangat dipengaruhi oleh struktur dan juga bervariasi litologi batuannya. Dan sedangkan dari wilayah timur hingga selatan itu cenderung lebih landai dan juga konturnya sangat renggang atau landai. Ini mengindikasikan bahwa dapat litologi yang homogen atau hampir sama pada daerah tersebut. Dan juga bisa kita lihat sendiri ada suatu kerapatan kontur yang membentuk suatu diagonal, yang mana mengindikasikan adanya struktur seperti patahan. Gitu Pak dari saya. Oke, betul ya. Jadi kalau kita memaknai sebuah kontur saja, ya, aspek litologi bisa kita prediksi atau interpretasi, aspek struktur juga bisa kita interpretasi. Kita bicara litologi dulu deh, gitu ya. Jadi kalau melihat kalian sepanjang yang di belakang bukit ini gitu ya, kecenderungan dia ada sedikit perbukitan, tapi kecenderungan bukitnya dia lebih miringnya tidak
terlalu terjal. Kalian bandingkan dengan perbukitan yang di bagian kiri saya ini. Sama ya? Beda. Kalau yang kiri saya ini masih areal ini ya. Iya. Sedangkan kalau kita melihat hamparan di apa namanya di kanan saya ini ya, kecenderungan dia perbukitannya gitu ya, cenderung lebih halus, lebih smooth dibanding dengan perbukitan yang di sebelah kiri. Dengan dia bukitnya kan lebih terjal. Indikasinya apa? Yang jelas dari sisi batuan juga akan berbeda. Ini sebelum kita ke lapangan kemungkinan besar sudah bisa kita bagi satuan batuannya. Ini adalah batas. Yang ini batuan A, anggaplah begitu ya. Ini adalah batuan. Kecenderungannya elevasi juga berbeda. Elevasi yang kontur yang rapat-rapat ini lebih tinggi ya dibanding dengan kontur yang apa namanya yang tidak rapat. Kecenderungannya konturnya lebih tinggi. Kalau kita bicara tentang aspek batuan, ya, kenapa kok di sini tinggi, kenapa kok di sini rendah? Apa sih yang bisa membedakan dari sisi batuan ini? Apa kira-kira? Dari sisi ada foto ikan bos ini ya. Udah ini aja. Baru kan foto videonya. Iya. Di sini.